Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sahabat yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali dalam channel CNO. Kami senantiasa berdoa untuk para sahabat Allah turunkan kesejahteraan, terutama kesehatan kepada sahabat dan kepada keluarganya. Semoga kita senantiasa berjalan dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam pertemuan ini, itu dalam program Ngakuri Ngaji Al-Quran Syekh Ibnu Arabi, itu tafsirnya Syekh Akbar Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dalam tafsir ini, yaitu dalam tafsir surat Al-Alaq, yang merupakan wahyu yang pertama yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ruhaniyah, yaitu surat Al-Alaq. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya penerimaan wahyu ini beliau terima dalam perjalanan ruhani itu panjang, di mana beliau senantiasa melakukan dalam bahasa budaya melakukan meditasi. Dalam bahasa Arab terkenal dengan bahasa takhanus, yang pastinya adalah beliau banyak merenung dan duduk serta melantunkan kalimat-kalimat yang baik yang memang pada saat itu beliau kenal, itu berada di Gua Hira. Pembahasan kita adalah akan membahas bagaimana Surat Akbar menjelaskan ayat demi ayat, kata demi kata, bahkan huruf per huruf daripada surat Al-Alaq. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, baik kita akan masuk kepada ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Itu yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini kata Syekh Akbar dinamakan sebagai surat yang pertama. Kenapa dinamakan sebagai surat yang pertama? Kata Syekh Akbar, nuzilat fi awwali rutbah raddahu alaihissalam an jami' ila tafsir. Jadi dinamakan surat pertama karena ini merupakan awal rutbah, awal kedudukan bagaimana Rasulullah SAW menerima sesuatu yang berasalnya sifatnya universal, jamak, yang bersifatnya adalah komprehensif, kemudian menuju ke bawah menjadi secara terperinci. Kata Ibnu Arabi dikatakan Syekh Akbar, wakila ia awal surah nuzilat minal Quran. Yang dibahas oleh Ibnu Arabi yang pertama adalah kata wa ma'nal ba fi ismi. Jadi kan bismi, jadi ada huruf ba kan, iqra bi. Padahal Ibnu Arabi menjelaskan makna ba, huruf ba dalam kata ismu, itu bismi. Ba di sini ada fungsi sebagai al-isti'anah. Al-isti'anah artinya untuk sebagai penolong. Sebagaimana sebagai kama qol, ada kama fi qawlihi katabtu bil qalam. Ibnu Arabi memberi contoh, saya menulis dengan pena. Artinya ba itu di sini berfungsi sebagai isti'anah. Artinya sebagai bantuan, bahwa saya menulis itu memakai pulpen. Itu kan ada sebuah bantuan. Ada sebuah kata isti'anah. Itu sebagai contoh. Kenapa? Li'annahu idza raja'a ilal khalaq anil haq. Karena kalau dikembalikan cerita ini dari tentang penciptaan kepada yang hak, artinya yang mencipta, kana mawjudan bil wujud. Yang pasti ada yang wujud. Bil wujud al-haqqani ba'dal fan. Artinya yang sang maha pencipta ini akan ada wujudnya. Setelah apa? Setelah apa? Ba'dal fana, ya setelah fana, setelah lenyap.
Lenyap apa? Artinya seorang hamba itu akan menyaksikan zatul wujud sang maha pencipta tadi setelah keberadaannya fana. Fana itu hanya lenyap. Lenyap apa? Dari unsur yang namanya unsur jasmani tadi ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, sifat sifatnya jasmani tadi, lenyap, hilang identitas kehambaannya, barulah muncul namanya ruh yang sejatinya tadi. Karena Allah itu sang maha gaib, maka sang maha gaib harus bertemu lagi dengan sesuatu yang gaib lagi, atau yang halus, sesuatu yang bertemu lagi dengan yang halus. Nggak mungkin tubuh ini bersifat kasar akan bertemu dengan sang mama yang halus, dengan sang mama yang gaib, itu tidak setara. Maka harus disetarakan dulu objeknya. Maka memakai kata, Ibnu Arabi memakai kata ba'dal fana. Hanya setelah lenyap, setelah hilang yang namanya tubuh ini, bukan hanya tubuh ini dilenyapkan di tubuh ini, tapi keakuannya ini lenyap, yang muncul lebih dominan saat itu adalah tubuh ruhaninya yang sifat halus, yang latif. Maka Allah kan la tudrikul absar wa yudrikul absar wa latif wa latif, sang maha mengetahui, sang maha halus. Ketemu dengan objek yang halus juga, yang rohani bertemu dengan rohani juga, maka bertemu. Itu penjelasan daripada kata bis mausufan bisifati kama fakane isman min asma'ihi li'ana. Jadi isman bismi Rabb, atas nama siapa kan? Fakane isman min asma'ihi Rabb itu adalah salah satu nama daripada sang maha pencipta. Kenapa li'anal isma, kata Syekh Akbar? Karena nama itu huwa zat ma'sifat. Karena ism, nama itu adalah zat, diiringi juga dengan yang sifat tadi, bismi Rabb, kan, dengan nama Rabb yang memelihara sifat. Nama apa ya? Rabb, memelihara. Rabb ini memiliki sifat. Jadi sifatnya apa? Sebagai pemelihara. Maka jadi kalau kita artikan Rasul Akbar, iqra bil wujudi zat. Bacalah bil wujudi zat, dengan wujudnya sang maha pencipta tadi. Wa ismuhu al-a'zam, nama yang ismul a'zam. Cuman Ibnu Arabi di sini kepintaran beliau itu tidak memberitahu yang mana adalah ismul a'zam ini. Beliau masih sembunyikan yang mana ismul a'zam. Tapi yang jelas bahwa yang maksud dengan iqra bil wujudi zat, bacalah dengan kewujudan, keberadaannya sang maha zat tadi itu, yang sama pencipta. Alladzi huwa ismuhu al-a'zam, menjadi ismul a'zam. Karena saya pernah bertemu dengan seorang guru, kalaulah nama sang mahmatan yang nama ismul a'zam ini terucap, jangankan katanya, kalaulah di atas itu terlewat itu, di atas inilah kapal benda yang besar itu, maka akan berhenti itu kata ucap dan kalimat itu. Maka angin pun seketika akan berhenti. Seluruh aktivitas akan pada saat diucapan kalimat nama ismul a'zam akan berhenti. Itu saya pernah ketemu dengan seorang guru. Ya kan hari ini kita memanggil Allah, Allah kan biasa-biasa saja. Nama-nama Allah yang Ar-Rahman yang 99, misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, itu nama Asmaul Husna. Dan biasa-biasa juga. Ya, karena bukan nama yang sejati. Kalau nama yang sejati pasti akan ada sesuatu energi yang besar yang dirasakan oleh seseorang yang memanggilnya. Nah, yang energi yang besar ini disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah cerita bahwa ketika Jibril alaihissalam datang kepada Sayyidina Muhammad SAW tanggal 17 Ramadan itu, di bulan Ramadan, Sayyidina Muhammad SAW membaca Iqra ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kan ketika beliau menjawab ma'ana biqari, langsung didekap oleh Jibril alaihissalam. Sampai 3 kali ucapan dekapannya itu, kajian Nabi Muhammad masih mengucapkan ma'ana biqari. Nah, rahasia ini apa yang disampaikan oleh Jibril ketika mendekap Sayyidina Muhammad SAW. Justru fenomena inilah harus yang dibuka oleh para guru, oleh para mufassir. Karena di sini juga dalam tafsirnya Ibnu Arabi, beliau tidak membuka itu cerita. Apa yang disampaikan oleh Jibril AS ketika mendekap yang namanya
junjunan baginda alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pemahaman kami, ketika Jibril alaihissalam mendekap Sayyidina Muhammad itu ada sesuatu yang disampaikan. Cek bahasa orang Bogor mah diharewos. Apa itu nak yang disampaikan oleh Jibril kepada Sayyidina Muhammad ketika didekap itu? Jibril alaihissalam ketika mendekap junjunan alam baginda besar Muhammad SAW itu ada sesuatu yang diucapkan dalam pemahaman kami. Jadi kalau sahabat tidak sepakat, kita tidak ada permasalahan. Yang pasti silakan oleh sahabat tulis komentar di sini tentang pemahaman kami bahwa ketika Jibril mendekap Sayyidina Muhammad SAW itu ada sesuatu yang disampaikan, diharewoskan. Harus kenapa disampaikan itu dengan cara pelan-pelan. Kita kembali lagi kepada Syekh Akbar Ibnu Arabi. Kenapa dinamakan sebagai ismuhu al-a'zam bil wujud iqra bil wujudi zat. Bacalah dengan keberadaan Sang Maha Pencipta. Tadi disebutkan ismul a'zam. Fahuwal amru bi'atibari al-jama' wal ma'mur bitibari at-tafsir. Dinamakan ismul a'zam karena ada al-amr, karena ada perintah yang awalnya bersifat al-jama'. Al-Quran nanti akan turun bersifat al-jama'. Aku tadi sebagaimana dalam pembahasan kami sebelumnya tentang puasanya para kaum arifin, silakan sahabat lihat di link ini apa yang dimaksud dengan kata jama' dalam Al-Quran. Kan awal Al-Quran itu bersifat resum dari seluruh ilmu. Kemudian akan diperinci turun secara bertahap tafsir. Walihada kata Ibn Arabi wasofa Rabbi alladzi khalaq. Oleh karena itu yang namanya ismul Al-Quran apa? Iqra bismi asnama. Siapa? Rabb itu menjadi sifat. Sifat itu oleh Ibn Arabi wasofa Rabb. Maka kata Ibn Arabi Rabb tadi itu yang namanya Allah sifat itu diilustrasikan dengan apa selanjutnya? Disifat dengan apa? Alladzi khalaq, dengan kalimat yang menciptakan. Alladzi khalaq Rabb tadi. Wasofa Rabbi alladzi khalaq. Jadi bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu. Bismi rabbikal ladzi apa? Bismi rabbika alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Ibnu Arabi menjelaskan kalimat alladzi khalaq, menjelaskan uhtujiba bisuratil khalaq. Katanya hijab ditutup itu. Sang Maha Pencipta tadi ditutup dengan bisuratil khalaq, dengan gambaran ciptaan. Ditutup kan alladzi khalaq, yang ada Tuhan, alladzi khalaq, yang menciptakan. Seperti apa yang menciptakan tadi itu oleh Ibnu Arabi, uhtujiba bisuratil khalaq, ditutup dengan gambaran ciptaannya. Jadi hanya manusia dalam inilah hamba-hamba Allah dibawa fokus terhadap apa yang diciptakannya oleh Sang Maha Pencipta. Tidak dibawa hambanya bagaimana Sang Pencipta tadi. Maka Ibnu Arabi mengatakan uhtujiba bisuratil khalq, ditutup dengan gambaran ciptaan. Artinya yakni kata Ibnu Arabi zaharat bisuratika, artinya muncul dengan gambaranmu itu pada zaharat bisuratik kepada Muhammad. Maksudnya yang lebih dikedepankan adalah wujudnya, surahnya, bentuknya Muhammad. Oleh karena itu kata Ibnu Arabi fakum bi suratil khalq. Fakum bi artinya lakukan engkau wahai Muhammad untuk menciptakan ini. Maka ada sebagian guru-guru yang mengatakan yang surat Al-Alaq itu Allah Subhanahu wa taala nurunkeun juklak jeung juknis cara nyiptakeun manusia. Oh, didurukeun juklak jeung juknis teh. Petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis bagaimana menciptakan manusia agar sesuai dengan yang diharapkan oleh Sang Maha Kreator, Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang betul dia sebagaimana Ibnu Arabi, yakni zahar bisuratika, yang muncul dengan gambaranmu. Fakumbi itu kata perintah kan, lakukanlah fakumbi. Lakukanlah engkau sebagai gantiku, sebagai perwakilan dariku. Dalam apa? Bisuratil khalaq, dalam wujud penciptaan. Jadi
Jadi Muhammad itu diperintahkan secara tidak langsung oleh Sang Maha Mata, diperintahnya. Oleh karena engkau bangunlah, kau lakukanlah untuk menciptakan, dan kau sebagai wali, sebagai wakil aku dalam menciptakan manusia tadi itu. Warja'anil haqqiyah ilal khalqiyah. Jadi kalimat ini adalah merupakan flashback tentang kemahabenaran yang diwujudkan dalam ciptaan. Wa kun khalqan bil haqq, kata Ibnu Arabi kan, wa kun khalqan bil haqq. Artinya jadilah engkau ciptaannya dengan nilai-nilai Sang Maha tadi. Karena ada sebagian orang bertanyakan, loh ketika mencipta harus seperti apa? Nah, Allah SWT memberikanlah juklak dan juknisnya, dan dengan nilai Sang Maha Pencipta tadi. Maka nanti ini ayat ini kan berhubungan dengan tadi ketika Rasulullah setelah menerima wahyu ini kan kembali ke rumah. Rasul bilang kan, zamiluni, seperti aku selimut wayah sedih Khadijah. Ya, dingin. Nah, dalam cerita itu dingin itu apa? Itu padahal ada cerita yang ditutup. Pada Rasulullah SAW ketika pakai selimut itu, beliau melakukan suatu pengetahuan yang pernah diterima di Gua Hira tadi, beliau langsung praktekkan ketika berselimut tadi. Jadinya apa? Silakan ikuti video selanjutnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, kenapa video selanjutnya? Ya, nanti kita bahas di judul yang lain tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah menerima wahyu yang 5 ayat ini. Tapi yang pastinya kita bahas menurut Ibnu Arabi dahulu. Wa kun khalqan bil haqq. Artinya kau ciptakanlah yang namanya manusia ini sesuai dengan juklak dan juknisnya. Walama raddahu, siapa roda ini Rasulullah SAW ilal khalqiyah fi suratil jam'iyah al-insaniyah. Nah, ketika dikembalikan itu tentang proses penciptaan tadi fi suratil jam'iyah al-insaniyah, proses penciptaan itu dikembalikan, diwujudkan, diilustrasikan dalam bentuk jam'iyah al-insaniyah, berwujud manusia, wa amarahu bil ihtijab, pasti disuruh untuk ditutup tentang cerita Sang Maha tadi. Karena dalam sebuah hadis yang lain, khalaqallahu al-insan ala surati rahman, dalam sebuah hadis dalam sanad yang lain, kalimat yang lain, bahwa Allah SWT menciptakan yang namanya manusia ala surati rahman, dalam wajah Sang Maha Pengasih. Dan sementara dalam kitab Injil dan perjanjian lama disebutkan Tuhan menciptakan dalam warnanya, dan kitab yang lain. Nah, cerita ini disembunyikan bil ihtijab, disembunyikan. Kenapa? Kata Ibnu Arabi, litumakin al-wahya wa tanzil wa nubuwah khassa al-haq badata simihi bil insan. Tujuannya adalah litumakin, agar engkau, katanya, litumakin agar wahyu yang turun itu secara bertahap-tahap itu tentang penciptaan itu harus diiringi dengan maksum. Maksumnya dengan sesuatu yang terpelihara dari hal-hal yang sifatnya negatif, agar senantiasa terpelihara sifatnya negatif yang bersifat manusiawi, agar senantiasa terjaga itu nilai-nilai sifatnya manusiawi tadi, yang sering ada unsur-unsur yang bersifat nilai yang negatif. Sahabat yang dimuliakan Allah, ayat selanjutnya, khalaqal insana min 'alaq. Allah Sang Maha Kreator menciptakan manusia min 'alaq. Kan min 'alaq itu kalau kita bahasa Arab kan alaq itu kan digantungkan tuh. Yang bercerita, kalau cerita sebelumnya kan perpanjangan kan lama kan, dari air mani, kemudian mani itu dimasukkan ke ovum, kemudian secara singkatnya dia menempel. Ini segumpal daging kan, segumpal darah dan sebagainya, ya, diciptakan alaq, menempel kan di dinding rahim seorang ibu tadi itu. Yang pasti manusia itu berasal dari pada nutfah, berasal air mani dengan proses bagaimana telah jadi ovum, jadi min 'alaq menjadi ovarium yang menempel di rahim, kemudian terjadilah proses tentang tumbuhan bla 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 dan sebagainya. Manusia kata Allah misalnya, khalaqal insana min 'alaq, diciptakan daripada segumpal darah yang jauh sebelum darah itu mani. Darah mani itu berasal daripada nur,
Di atas nur berasal dari apa? Berasal daripada kehendak siapa? Kehendak ibu dan bapak. Jadi surat Al-Alaq ini bercerita tentang ilmu laki-laki dan perempuan. Ilmu laki dan perempuan apa adanya? Ini ilmu menikah. Maka wajib ilmu menikah itu. Kenapa? Kan thalabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu fardhah wajib bagi setiap lelaki yang muslim dan wanita yang muslimah. Sekarang ilmu apa yang wajib antara laki dan perempuan? Kalau ada laki dan perempuan, yang ujungnya adalah di KUA, kantor urusan agama, jadinya nikah dan pernikahan. Maka orang yang nikah harus tahu tentang ilmu penciptaan, cuklak dan jenisnya sesuai yang pernah diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang Allah menciptakan ini kata Ibnu Arabi, Iqra wa rabbukal akram. Dia menciptakan rabbukal akram, al-baligh ila nihaya fil karam alladzi la yumkin faqa ghayati karam wujudi bi zati wa sifati wa habalat zatihi wa sifati fa wa akram min ayadaka faniyan fi ainil jama'. Kata Ibnu Arabi. Kata rabbukal akram oleh Ibnu Arabi dijadikan ini al-baligh, ini merupakan al-baligh merupakan penyampaian penciptaan yang sampai ke dalam tahap apa? Sampai dalam tahap kemuliaan. Karena manusia itu diciptakan dari dulu kan berasal dari nol, seberapa sampai ke bawah tercipta manusia, berwujud manusia yang beranatomi, yang berjasmani tadi itu. Ini merupakan wujud daripada penyampaian sebuah kemuliaan. Kemudian ini yang telah terbentuk, teranatomi. Alladzi la yumkin faqahu, tidak ada lagi tujuan daripada penciptaan manusia tidak lain sebagai apa? Karam, sebagai sebuah kemuliaan bagi hambanya Allah ciptakan. Liwujudi bizati. Jadi tujuan penciptaan manusia ini sebagai kemuliaan daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tujuan baik zat dan sifatnya? Karena Allah mempunyai sifat namanya Al-Karim yang mulia. Pasti Allah ciptakan yang namanya manusia sebagai apa? Sebagai medium ekspresi kemuliaannya itu dengan wujud apa? Dengan wujud yang mulia tadi itu. Nanti berhubungan dengan surat apa? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu cipta dalam postur yang mulia. Sumarodadnahu ila asfalis safilin. Nanti ayat ini nanti sampai bisa lihat juga tentang penciptaan apa? Tentang insan kami di link video ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemudian Ibnu Arabi melanjutkan, allazi 'allama bil qalam. Artinya sang Maha Pencipta itu mengajarkan dengan bil qalam. Di qalam di sini kata Ibnu Arabi, al-qalamul a'la allazi huwa ruhul awal al-aw. Jadi Ibnu Arabi menjelaskan maksud dengan qalam di sini adalah sebagai ruhul awal. Ruhul awal apa? Ya kembali lagi kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad kemarin kan Rasulullah ketika awal dulu kala, ketika Allah bersendirian, Allah kalau pertama menunjukkan sebagai nurnya Muhammad. Maka Nur Muhammad berkatakan ana min nurillah wal alam min nuri. Berasal dari nur itu, berasal dari ruhul awal itu ya siapa? Ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari huwal awal wal akhir. Maka yang dimaksud dengan huwal awal wal akhir itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukannya Allah, karena Allah tidak berawal, tidak berakhir. Dasal awal wal akhir, tidak berawal dan tidak berakhir. Adapun yang awal wal akhir itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan nama ini allazi 'allama bil qalam. Qalam ini sebagai ruhul awal al-azam ini 'allama bisabibi wa usatu. Artinya kemudian Jibril alaihissalam dalam konteks ini yang langsung mengajarkan kepada Rasulullah SAW bagaimana pencipta ini sebagai ruhul awal. Ruhul awal yang telah terwujud baik zat dan sifatnya, sehingga Rasulullah SAW bisa memandang langsung kepada Jibril alaihissalam. Summa lama kana fi awla halil baqa wa masih ila tamkin abla yumkin wa amri. Jadi lama kana ketika pertama kali Rasulullah SAW mengulangi sebuah baqa itu apa? Sebuah keabadian. Kemudian apa? Keabadian dalam menatap, menerima pengajaran langsung daripada Jibril alaihissalam, yang mana Jibril alaihissalam sebagai ruhul awal dalam konteks ini mengajarkan kepada Rasulullah SAW tentang penciptaan halul baqa pertama kali
Ada sebenarnya kelanggengan bersamanya. Walam yasil ila tamkin, belum sampai kepada dia sampai dapat apa? Aroda ayumkinu wa yahfazu an talwin bi zuhri ana iyat. Sampai belum bisa bagaimana talwin. Talwin dia mewarnai. Karena kalau kita gambarkan, mungkin dulu pakai penanya pakai pena hitam putih aja. Belum dikasih tentang talwin, karena talwin sudah nanti masuk ke ranahnya ranah akal, ranah logika. Tapi dasar menggambar, dasar mencipta tadi itu telah diberikan oleh ruhul awal. Yang selanjutnya adalah akal baru yang akan mengekspresikan, mengolah terhadap ajaran tadi itu ruhul awal, diwujudkan dalam bentuk talwin, kewarna kolorisasi, berbagai macam bentuk akal. Binuhuri anak, kenapa kak anak iyati wantihal sifatillah ya? Anak iyati ada berbentuk apa namanya, karena ada keakuan tadi itu. Karena masih ada keakuan tadi itu, belum diturunkan yang talwin, tampin, kemampuan untuk mewarnai, kemampuan lebih berimprovisasi terhadap ilmu yang pertama tentang pencipta. Sahabat yang dimuliakan Allah, Syekh Akbar Ibnu Arabi menjelaskan 5 ayat tadi itu seperti halnya demikian. Nah, nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya tentang apa sih ketika beliau Jibril alaihissalam membisikkan kepada Jibril alaihissalam. Kemudian apa dilakukan oleh Rasulullah SAW secara detailnya, tidak sampai ke rumah, tidak sampai harus selalu zamiluni, selimut aku. Terus saya berkata selesai lagi, bla bla bla. Nanti kita akan bahas dalam video selanjutnya. Yang pasti demikianlah yang disampaikan oleh Syekh Akbar Ibnu Arabi. Semoga yang disampaikan oleh Syekh Akbar Ibnu Arabi yang ditulis dalam kitab tafsirnya ini adalah memberikan sebuah wacana hazanah, membuka pemahaman kita terhadap wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril alaihissalam di bulan Ramadan tanggal 17. Itu yang bisa kami sampaikan. Adapun hal-hal yang kurang berkenan silakan tulis di kolom komentar. Yang pasti kami menyampaikan dengan harapan sesuai dengan yang diharapkan oleh Guru Akbar Syekh Akbar Ibnu Arabi. Akhirnya kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.